Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa Making Life Better sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak di antara kita yang sudah mendengarkan lewat jaringan radio Dian Mandiri. Bapak Ibu juga ada yang sudah mendengarkan begitu bertahun-tahun, begitu lama lewat jaringan radio Dian Mandiri. Anda yang sementara mendengarkan Making Life Better lewat radio mulai dari Papua sampai Pulau Nias, saya mau menyalami Anda dan berterima kasih karena apa yang Anda lakukan atau dengan mendengarkan program Making Life Better membuat hati saya senang sekali karena Anda setia mendengarkannya. Dan tentu saja ada banyak berkat yang Anda dapatkan melalui Making Life Better. Sama seperti waktu kami kunjungan ke NTT misalkan. Kami ketemu saudara-saudara yang ada di Sabu, pendengar setia Musafir FM, saudara-saudara yang ada di TTS Timur Tengah Selatan yang mendengarkan lewat Mercy FM atau yang di Kupang mendengarkan lewat Lisbeth FM. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semuanya. Yang di Atambua tentunya saudara mendengarkan Making Life Better lewat Dian Mandiri yang ada di Atambua. Saya yakin saudara sudah diberkati juga melalui siaran Making Life Better. Demikian juga yang ada di Rote. Ya, jadi saya mau menyalami Anda semuanya. Kiranya Making Life Better menjadi berkat bagi Anda semuanya. Amin, saudaraku. Dan saya juga mau menyalami saudara yang selama ini mendengarkan lewat suara Tabi. Yaitu saudara-saudara kita yang mendengarkan Making Life Better di sekitar Sentani dan juga Manokwari, Sorong, Jayapura dan sebagainya. Saya mau menyapa Anda semuanya, kiranya berkat Tuhan mengalir melalui program-program itu dan saudara diberkati sehingga iman Anda bertumbuh, sehingga rumah tangga saudara, pernikahan Anda dipulihkan, iman Anda dikuatkan, Anda sekarang menjadi seorang murid yang luar biasa. Jadi saya mau menyalami Anda semuanya dan memberikan pengumuman bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi sendiri. Dan saya sekarang mau menyapa semua yang sudah bergabung. Izinkan saya menyapa Anda. Hal Santi ya, yang sudah bergabung. Mohon dikasih tahu nonton dari kota mana sehingga saya bisa menyapa Anda. Erliana ya, yang mengatakan amin. Ibu Erliana atau Mbak Erliana nonton dari mana? Kemudian Ibu Yuber Hulu ya. Selamat siang Pak Pendeta, mohon doakan. Saya lagi sakit asam urat. Nanti kita akan doakan. Yang sakit-sakit kita akan doakan. Tapi saya mau menyapa dulu untuk semua saudara-saudara yang selama ini mendengarkan lewat radio, live streaming, aplikasi, YouTube, apapun juga. Saya hanya ingin mendengar. Saya ingin dengar kesaksian dari Bapak Ibu sekalian. Sejauh mana Making Life Better telah memberkati Anda semuanya. Dan tentunya kesaksian itu pasti akan memberkati kita semuanya. Ya, Hal Santi yang sudah mendengarkan mohon doa. Saya dalam pelayanan anak katanya. Yang tidak bisa baca tulis katanya. Kita doakan saudara-saudara agar kiranya saudara-saudara kita ini diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan. Ibu Rosa yang dari Kalimantan Selatan, salam untuk Kalimantan Selatan, untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, juga untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur yang barangkali selama ini mendengarkan lewat Making Life Better. Sahabat kita setia ini Andes yang selalu mendengarkan dari Bekasi, dari Tambun, Salom. Dan salam untuk teman-teman yang ada di Jawa Barat. Dan juga yang mendengarkan lewat radio yang ada di Cirebon, yang saudara setia mendengarkan. Togu Andrian, yang Bung Togu, terima kasih sudah bergabung. Kiranya Tuhan memberkati. Nancy Cornelis juga ini sahabat kita setia. Salam Pak Pendeta, saya dari Kota Kupang.
Mohon dukungan doa buat mama kecil saya, Ibu Pendeta Mince Jami, yang sedang sakit. Nanti saya mau berdoa, saudara-saudara, untuk semua yang sakit. Dan saya baru saja mengajarkan tentang apa itu berdoa. Dan nanti saya akan sedikit mengulas, karena ternyata doa sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan menjadi sebuah pilihan, tapi doa harus menjadi sebuah kebutuhan, necessity namanya. Jadi kita berdoa oleh karena kebutuhan, bukan berdoa karena kita terintimidasi oleh rasa kurang, ketakutan, himpitan, persoalan yang tidak kunjung selesai. Amin. Nanti kita akan berdoa, tapi saya akan kasih pengumuman bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi. Making Life Better sudah bisa didengarkan di radio-radio jaringan Dian Mandiri. Amin. Sambo ya, Viliana Yunus juga yang baru bergabung, yang Malaysia dari Tawau. Salam untuk yang ada di Tawau, Sabah. Kemarin di Korea saya ketemu dengan hamba Tuhan Pak Cornelius dari Sabah, dan kami senang sekali mendengar, dan saya bercerita bahwa banyak pendengar Making Life Better yang berdomisili di Sabah. So, selamat siang untuk semua teman-temannya Ibu Viliana yang ada di Tawau dan sekitarnya. Kemudian ini salam dari Nias, Pak Yuber ya. Yuber Hulu, thank you sudah bergabung. Mulyono Panjaitan yang dari Batam juga hadir. Pak Mul, terima kasih sudah bergabung Pak. Senang sekali Bapak bisa bergabung, dan saya mau mengajarkan sesuatu yang selama ini mungkin saya memiliki kesalahan, saya melakukan kesalahan, dan dengan saya membaca, berdoa, merenung, saya menemukan sebuah rema atau pewahyuan yang mengubah hidup saya, mengubah doa saya, saudara-saudara, mengubah gaya hidup saya, tentunya yang berkaitan dengan doa. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, selama ini kadang-kadang kita kalau berdoa itu waktu kita kepepet. Siapa yang berdoa datang kepada Tuhan waktu sudah terjepit, waktu situasi sedang tidak menguntungkan, waktu Anda mengalami kekurangan, waktu Anda sedang dalam keadaan ketakutan, khawatir, gelisah, dan saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan, baru saudara datang kepada Tuhan. Oh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tidak salah. Tidak salah Anda berdoa minta kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda hanya datang kepada Tuhan kalau minta, Anda datang kepada Tuhan kalau perlu, Anda datang kepada Tuhan kalau lagi khawatir, Anda datang kepada Tuhan kalau lagi terjepit, saya pikir sikap kita perlu diperbaiki. Amin. Maka saya mau mengatakan ini kepada Bapak Ibu sekalian, dan kepada saya juga, karena saya juga sedang diperbaiki atau sedang mengalami revisi gaya berpikir atau shift paradigma. Paradigmanya berubah mengenai doa, yang selama ini kadang-kadang kita hanya berdoa waktu perlu, berdoa karena ketakutan, berdoa oleh karena kekhawatiran. Saya berdoa oleh karena status. Nah, saya mau menjelaskan ini kepada Anda. Apa artinya berdoa karena status, kan? Bukan berdoa karena keperluan. Ini sama seperti begini. Doa adalah komunikasi hati antara pencipta dengan ciptaan. Dan dari semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, hanya makhluk yang namanya manusia yang diberikan kemampuan untuk berdoa. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Saudara-saudara, Allah menciptakan Anda sebagai objek kasih sayang. Dengar baik-baik ya. Allah menciptakan Anda berbeda dengan makhluk yang lain karena apa? Anda adalah objek kasih sayang. Mengapa? God is love. Karena Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek untuk menyalurkan kasih. Itulah sebabnya Allah mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut dan gambar teladan kita. Kemudian setelah manusia itu dibentuk dari tanah liat, Allah menghembuskan rohnya. Jadi di dalam diri kita ada
Roh Allah, dan dari roh itulah terhubunglah kita melalui doa. Jadi doa adalah percakapan antara manusia dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi kita berdoa bukan karena semata-mata minta atau karena kejepit, karena terpepet, karena sedang membutuhkan pertolongan. Bukan, kita berdoa karena kita perlu terhubung dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa, kata Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamu adalah carangnya. Di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi revisi pertama yang harus ada di benak kita adalah berdoalah karena status Anda sebagai anak Allah, sebagai ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Dan Allah mau terhubung dengan Anda. Karena itulah kerinduan Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan sebagai seorang anak. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau Anda berdoa, kalimat pertama yang harus Anda sebutkan adalah Bapa kami di dalam surga. Bukan om, bukan tante, bukan paman, bukan Pak D, bukan kakek, bukan saudara. Bapa kami di dalam surga. Apa artinya? Kita adalah anak-anak Allah. Status kita itulah yang harus kita pakai. Maksudnya gimana, Pak? Waktu kita datang kepada Tuhan, datanglah sebagai anak. Sehingga Anda bisa curhat dengan Bapa. Tidak ada tirai, tidak ada pemisah, tidak ada jarak, tidak ada sungkan, tidak ada takut. Sama seperti anak yang datang kepada ayahnya. Anak saya, kalau datang kepada saya, tidak perlu permisi Bapak. Boleh saya bicara dengan Bapak? Tidak ada, saudara-saudara. Anak saya tidak pernah datang kepada saya dan mengatakan, Pak, mohon maaf ya, boleh tidak saya bisa berdoa? Boleh saya tidak ngomong sama Papa? Tidak. Anak saya dalam situasi apapun juga, waktu saya sedang sibuk, waktu saya ada tamu, waktu saya sedang melakukan apapun, dia langsung masuk. Dia langsung bilang, Papa, apa kabar? Pak, saya perlu ini, Pak. Saya perlu ngomong. Saudara-saudara, saya sebagai seorang ayah tidak akan pernah menolak anak saya. Karena statusnya, saya ayah, dia anak. Amin. Itulah yang saya mau ajarkan kepada Anda. Waktu Anda datang kepada Tuhan, datanglah sebagai anak. Mendekati Tuhan dengan identitas Anda sebagai anak. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pesuruh, bukan sebagai satpam, bukan sebagai karyawan, sebagai anak. Sehingga Anda terhubung dengan baik, roh saudara mudah terhubung. Kadang-kadang saudara, waktu saya sedang menghadapi masa-masa sulit, sedang nyetir, saya langsung bilang, Bapak, saya perlu pertolongan. Bapak, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak, aku kagum akan kasih dan setia-Mu. Bapak, aku bersyukur. Saudara-saudara, coba ucapkan kata itu. Bapa, Engkau sungguh baik. Itu yang diajarkan kepada Tuhan, kepada kita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kalau berdoa sebut Bapa. Amin. Sehingga tidak ada penyekat, tidak ada tirai, tidak ada yang melarang, mencegah, dan menghalang-halangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dampaknya apa? Kita bisa datang kapan saja dan merasakan aliran kasih dari surga. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, berdoa begini, Bapa kami di dalam surga. Maka kalau Anda sedang kalut, sedang gelisah, hati sedang kacau, pikiran sedang khawatir, ingin merasakan suasana kerajaan surga, lipat tangan dan katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja, dengan situasi apa saja, di mana saja, dan merasakan kasih Bapa. Saudara-saudara, waktu saudara datang dengan status Anda sebagai anak, ingat,
Anda akan mendapatkan keistimewaan demi keistimewaan. Pemulihan tersedia, kuasanya tersedia, kehangatannya tersedia, pertolongannya tersedia. Dan saudara masih ingat cerita mengenai anak yang terhilang? Anak yang terhilang, yang sudah mengkhianati bapaknya, yang sudah menjual warisan waktu bapaknya masih hidup. Dia pergi, menjual apa yang dia miliki, pesta pora, kemudian dalam waktu yang tidak lama uangnya habis. Terpaksa dia harus bekerja di kandang babi yang menajiskan itu. Dalam keadaan terpuruk, dia sampai di titik yang terendah dalam hidupnya, dia sadar. Dan dia mengatakan begini, aduh, kenapa saya ada di tempat ini? Saya makanan-makanan binatang yang najis. Padahal di rumah bapakku banyak makanan. Dengan kerendahan hati, setelah menyadari situasinya, dia kembali. Saudara-saudara, dia tidak menyadari pada waktu dia jalan pulang, ada seorang ayah yang tiap hari menanti di depan pintu. Ayahnya menunggu, menatap jauh ke tempat atau ke jalan di mana anaknya pergi. Dan pada waktu dia melihat anaknya pulang, dengar baik-baik. Waktu dia melihat anaknya pulang, dia tinggalkan kursi, dia berlari menuju anaknya, kemudian dia merangkul anaknya, dia memeluknya, dan dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya, potong babi, potong kambing, mohon maaf, potong sapi, potong binatang, kita bikin pesta, yang terhilang sudah pulang. Bikin cincin yang baru, kasih jubah yang baru, kasih sepatu baru, karena Bapak tidak punya sekat. Bapak tidak punya halangan untuk memeluk anaknya. Bapak tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kemarin. Dia tidak peduli anaknya pernah kurang ajar. Waktu dia tahu anaknya pulang, dia yang memeluk anaknya. Dia yang bilang, ayo kita bikin pesta. Anak yang terhilang sudah pulang. Sikap yang sama dimiliki oleh Bapa kita di surga. Waktu kita datang kepadanya, kita mengatakan, Bapa, aku datang. Bapa, aku bersyukur kepadamu. Aku sujud di kakimu. Bapa, aku bertobat karena melakukan yang salah. Bapa, aku telah melakukan sesuatu yang menjijikkan, yang bikin engkau marah. Saudara-saudara, dengan tangan terbuka, Tuhan akan memeluk saudara. Rasakan kehangatannya, rasakan pertolongannya, rasakan jamahannya, rasakan kasihnya, rasakan kuasanya. Hari ini, kalau saudara sedang merasakan seperti jauh dari Tuhan, saudara sedang terlilit persoalan, terhimpit oleh masalah, saudara mungkin sudah merasa, aduh, sudah nasib saya barangkali. Saudara sudah sampai di sebuah titik putus asa. Saya kasih kabar baik, datanglah kepada Tuhan. Katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Bapa, engkau sungguh baik. Bapa, aku bertobat. Bapa, aku kembali ke jalanmu. Bapa, inilah aku. Saya yakin, saudara-saudara, dengan senang hati, Bapa akan merangkul, engkau akan merasakan kehangatan. Dan bahkan waktu engkau bertobat, engkau merasakan jamahan Tuhan. Waktu engkau sakit, waktu engkau merasa seperti tidak sanggup, tidak mampu, kekuatan Allah akan mengalir di hidupmu. Amin. Mungkin sudah mengatakan, itu saya Pak Paulus. Itu saya sekarang. Saya merasa jauh. Saya merasa kering secara rohani. Saya perlu siraman kasih dari surga. Saudara-saudara, saya mau saudara taruh tangan di dada. Dan saya mau berdoa buat saudara. Katakan kepada Bapa di surga, Bapa, aku perlu Engkau. Bapa, aku perlu pertolongan. Bapa, aku datang mohon pengampunan. Apapun yang saudara sedang perlukan, datanglah kepada Tuhan. Dia akan mengalirkan kuasanya. Taruh tanganmu di dada, saudara-saudara. Izinkan saya berdoa buat Anda semuanya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran ini. Aku berdoa buat sahabat-sahabatku yang sedang jauh, sedang kering secara rohani. Sudah lama meninggalkan Engkau, lama tidak berdoa, lama tidak menyebut Engkau Bapa, dan hari ini mereka datang kepadamu. Mereka merendahkan hati dan memohon ampun. Bapa, ampunilah kami.
pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami, dekatkanlah hati kami, baharuilah pengharapan kami. Bapa, aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Bapa, Engkau berjanji, Engkau menyertai, Engkau mengampuni, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Dan aku menerima itu sekarang. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara, saya senang sekali hari ini. Ada beberapa saudara-saudara yang sudah bergabung. Dan saya berdoa, sementara kita berdoa tadi, ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Dan saya mau saudara mendengarkan komentar dari salah satu sahabat kita yang mengatakan seperti ini. Amin. Sungguh terbukti, kata Ibu Nancy. Bapa, dalam hidup saya, seringkali saya belum meminta kepadanya, saya baru memikirkan saja, Tuhan langsung wujud nyatakan tepat pada waktu saya membutuhkan. Itulah bukti nyata bahwa Bapa kita sungguh dekat dengan kita dan Bapa kita tahu apa yang sangat kita butuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Amin. Benar, saudara-saudara. Hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, bahkan yang belum muncul di hati kita, sudah disediakan oleh Tuhan. Dengar, Allah sudah menyediakan. Pertanyaannya Pak Pendeta, kalau Allah tahu, Allah peduli, Allah mengerti, kenapa kita harus meminta? Ya kan? Bahkan Tuhan mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah. Kenapa? Karena Tuhan mau berkomunikasi dengan Anda. Itulah sebabnya kalau berdoa, berdoalah dengan hati, bukan hanya sekedar kata-kata. Haleluya. Amin. Saya yakin sekali kebenaran ini akan menolong saudara, memberkati saudara. Dan kita lanjutkan, saudara-saudara, pembahasan ini karena masih banyak, masih begitu dalam mengenai makna doa Bapa kami yang saya yakin kalau saudara paham, nanti saudara akan menjadikan doa sebagai lifestyle, hobi, gaya hidup, bukan sebuah pilihan. Jadi waktu saudara datang berdoa kepada Tuhan, saudara datang dengan sukacita, bukan terpaksa. Sama seperti sekarang Anda bernafas. Nafas itu necessity. Bernafas itu kebutuhan, bukan pilihan, saudara-saudara. Ada yang memilih untuk tidak bernafas 3 hari? Ada? Tidak ada. Nafas adalah kebutuhan. Dan ketika kita menjadikan doa adalah kebutuhan, kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Haleluya. Hari ini saya mau mengakhiri karena saya akan mengikuti acara pelantikan menjadi penasehat, saudara-saudara, Dewan Pendidikan Kristen se-Bali dan NTB. Dan saudara-saudara, tahun-tahun ini tahun-tahun penasehat. Saya diminta untuk menjadi penasehat sebuah organisasi di Amerika, organisasi misi yang melayani perintisan-perintisan gereja di seluruh dunia. Saya juga diminta untuk menjadi penasehat Church Growth International yang berada di Korea, yang dipimpin dulu oleh almarhum Pak Cho Yonggi. Saya juga diminta untuk menjadi penasehat Majelis Ulama Kristen, ya, MUKI. Dan saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda bahwa waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu doa menjadi sebuah hobi, gaya hidup, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah muncul di benak kita, sudah disediakan oleh Tuhan untuk Anda. Amin, saudaraku. God bless you. Jangan lupa viralkan video ini, sampaikan kepada teman-teman Anda supaya mereka membaharui paradigma yang selama ini kita berdoa dengan konsep yang salah, pemahaman yang salah akan diperbaiki. Amin. Salam untuk semuanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. God bless you.